pengertian emosi dan konseling ini, di sini emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap perilaku individu, yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang sering kita hadapi pada saat situasi tertentu. Emosi di sini sangatlah diperlukan oleh seorang individu. Kenapa? Karena sangat memperoleh kelestarian hidup. Karena emosi ini kan sangat berkontribusi terhadap kestabilan seluruh kehidupannya, sangat menyeluruh gitu kan. Dan yang kita tahu, emosi di sini itu hanya pada saat kita marah saja, tapi tidak hanya pada saat kita marah. Bahkan kita merasakan seperti takut, merasakan rasa bersalah ataupun sakit hati, itu juga sebagian dari emosi tadi. Sini ada 4 sub. Yang pertama itu sakit hati, 2 takut, 3 marah, 4 rasa bersalah. Saya akan menjelaskan sakit hati dulu ya, atau heart dalam bahasa Inggrisnya. Rasa sakit hati ini adalah pengalaman yang sering dialami seseorang ketika terluka secara psikologisnya, yang mengakibatkan gangguan mental sehingga menimbulkan berbagai konflik dan rasa marah. Jadi dari rasa sakit ini, kalau kita memiliki rasa sakit hati yang sangat dalam, itu akan membuat kita gangguan mental kita itu tidak terkendali, terus terjadinya itu pada saat konflik gitu kan. Pada saat di konflik, emosi itu akan menjadi perhara gitu, di dalam emosi tadi. Terus di sini ada 3 cara yang menyebabkan seseorang merasa sakit hati. Yang pertama, dalam interaksi kehidupan normal sehari melalui ungkapan verbal, tindakan kegagalan atau ucapan yang dirasakan menyakitkan. Itu salah satu penyebabnya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, janganlah untuk sekali-sekali mengucapkan kata-kata kasar yang efeknya tuh bisa membuat perasaan orang lain itu tersakiti gitu. Terus yang kedua, disebabkan oleh sesuatu yang naif, misalnya itu seperti seorang mahasiswa berkata kepada temannya bahwa ia selalu merasa takut jika bertemu dengan seorang laki-laki. Kemudian ia merasa terluka hatinya karena temannya menyebar luaskan hal itu kepada orang lain. Jadi maksudnya, kalau kita dipercayakan oleh orang lain, jangan sampai kita menghilangkan kepercayaan itu. Jadi yang ketiga, adanya keinginan individu untuk merasakan sakit hati melalui dinamika sebagai berikut. Yang pertama itu, orang yang merasakan dianggap berperilaku dengan cara-cara destruktif. Yang B, orang menciptakan situasi tertentu untuk sakit hati dalam upaya mengadili rasa berdosa yang tidak disadari. Terus yang ketiga, membiarkan dirinya disakiti untuk memanipulasi orang lain. Itu salah satu penyakit hati yang benar-benar harus kita hindari. Jadi kan sebagai seorang konselor pun harus berupaya gitu kan, mengungkapkan sakit hati kepada klien dengan memberikan sikap terbuka dan hubungan yang jujur. Karena hal ini menghindari salah satu persepsi, salah paham, salah interpretasi, dan munculnya konflik dari kebutuhan, motivasi, dan lain-lain. Agar konselingnya tetap berjalan dengan baik, konselor harus menunjukkan bahwa perasaan sakit hati itu dapat dijadikan sebagai pegangan klien untuk mencoba memberikan reaksi yang baik dan tepat apabila menghadapi situasi dan kondisi untuk mencoba kehidupan yang baru, yang sebenarnya gitu kan. Karena hal ini akan memudahkan konselor untuk menyelesaikan masalah klien dengan proses konselingnya. Jadi dalam proses konseling ini sangat penting gitu kan, kita menjelaskan kepada klien tentang hal ini. Terus yang kedua, rasa takut ini timbul dari antisipasi kita
terhadap ancaman fisik ataupun spesifiknya. Karena melalui psikologis merupakan sumber utama timbulnya dari rasa takut ini yang dibawa pada umumnya oleh klien ke dalam konseling. Takut sama seperti halnya sakit hati. Sakit hati kan? Banyak klien yang mengungkapkan rasa takut dengan menggunakan kata-kata tertentu seperti tegang, cemas, khawatir, gugup, dan lain sebagainya. Ada klien yang takut mengungkapkan permasalahan-permasalahan dia karena dia masih belum percaya sama seorang konselor, bisa jadi, ataupun dalam permasalahan hidupnya dia merasakan rasa gugup ketika maju di kelas gitu kan. Di saat dosen nyuruh maju dia gugup gitu. Jadi dia bertanya sama konselor untuk bagaimana cara mengatasi itu gitu kan. Dia terus masih dalam tahap takut. Terus ada empat ketakutan yang dibawa klien dalam proses konseling, yaitu yang pertama takut terhadap keakraban, itu yang kedua takut terhadap penolakan, terus yang ketiga takut terhadap kegagalan, yang keempat takut terhadap kebahagiaan. Jadi takut di sini tidak hanya kita takut pada kegagalan saja. Yang kita tahu kan kalau kita takut apa-apa tuh takut pada yang keseringan tuh pada kegagalan. Cuman di sini ada 4 efek dari ketakutan itu. Yang pertama itu kita takut untuk akrab gitu kan sama orang lain. Kita takut mengenal mengenal teman gitu kan. Takut kan tidak dipercaya atau gimana gitu. Terus takut terhadap penolakan dan juga terhadap kegagalan dan kebahagiaan. Terus yang ketiga marah. Banyak orang yang telah diajarkan bahwa marah itu merupakan suatu emosi yang sangat negatif. Kebanyakan orang berbicaranya seperti itu. Kan tetapi kita berusaha untuk menghapus ataupun menghindarinya. Maksudnya itu kita harus benar-benar menghindari rasa marah itu. Jangan sampai rasa marah itu menguasai diri kita gitu kan. Kita yang harus menguasai amarah itu. Jangan sampai amarah yang menguasai diri sampai tidak terkendali. Jadi itu rasa marah. Kenapa konselor sangat berperan gitu kan? Karena konselor harus memahami dinamika di mana terhadap diri sendiri ataupun orang lain agar dapat membantu klien mengatasi masalah yang timbul karena marah tadi. Konselor membantu klien dalam melihat realistis marah dan mengembangkan penyaluran marah melalui cara-cara yang sehat dan konstruktif. Suasana konseling harus tercipta sedemikian rupa sehingga klien memperoleh pengalaman dan pengendalian marah terhadap dirinya. Jadi klien tuh kita tuh bisa mengontrol amarah orang lain. Itu kita harus menyiapkan situasi yang dimana klien itu merasa nyaman gitu kan, merasa damai gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, rasa bersalah. Rasa bersalah di sini ada suatu perasaan yang tidak nyaman, gundah, rasa khawatir gitu kan. Pada saat seseorang yang melakukan kesalahan, keburukan ataupun amoral. Jadi rasa bersalah di sini dapat dijadikan motivasi dalam meningkatkan perbaikan perilaku pada saat menghadapi suatu permasalahan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita bisa belajar karena gini, biasanya kalau kita melakukan hal kesalahan pasti kita ngomongnya udahlah, jadikan pelajaran saja. Nah itu karena rasa bersalah ini tidak memungkinkan rasa bersalah saja gitu kan, tapi rasa bersalah yang mendalam, terus kita jadi down gitu kan,
juga. Tapi kita harus jadikan rasa bersalah ini sebagai hal pembelajaran kita, pembangkitan kita supaya menempuh kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kenapa konselor sangat berperan dalam menjelaskan apa 4 sub ini, karena kita bukan mau membuat down klien-klien kita, akan tetapi kita harus menjadi orang yang memotivasi, terus kita harus membimbing untuk klien-klien kita biar mereka mengarah ke jalan yang lebih baik. Jadi konselor harus membantu klien apabila rasa bersalah dan membantu mereka apakah rasa bersalah itu benar atau salah. Jadi kalau ada konselor, kalau ada konseling klien gitu kan nanya tentang rasa bersalah dia memiliki permasalahan yang pernah rasa bersalah yang begitu dia tidak mengungkapkan kepada orang lain, cuman dia masih gugup gitu kan mengungkapkan kepada konselor. Jadi dia minta pendapat kepada konselor apakah yang diperbuatnya itu baik atau buruk gitu kan. Namanya juga kesalahan, pasti selebihnya itu kan pasti banyak keburukannya. Tapi di sini konselor sangat berperan aktif karena kalau kalau bukan konselor yang bisa membimbing mungkin tidak tidak bisa gitu kan yang menyelesaikan, karena dia butuh bimbing, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus harus hidup sama-sama, bergotong royong gitu kan. Apa-apa tuh kalau misalkan kalau misalkan ada masalah itu kebanyakan orang tuh lebih memilih curhat sama teman, padahal tuh kita nggak tahu temannya itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi mungkin uh, dengan adanya bimbingan konseling ini mungkin bisa lebih memudahkan untuk klien-klien itu biar lebih memberi dia peluang untuk ngomong gitu kan, untuk berbicara tentang permasalahan hidupnya, apa yang dihadapinya dan lain sebagainya. Terus konselor dapat membantu klien untuk mengakui segala kemungkinan yang menciptakan masalah pribadi yang juga berarti menghukum dirinya sendiri. Ketika seseorang dalam konseling dapat menunjukkan suatu hal yang mungkin terjadi, konselor dapat memiliki kemampuan untuk membantu klien yang sedang menghukum dirinya sendiri. Jadi di sini saling membantu. Klien membutuhkan seorang konselor dan konselor juga membutuhkan seorang klien. Karena tujuan utama kita adalah membantu orang lain dengan permasalahannya yang tidak bisa dia hadapi sendiri gitu. Banyak kasus-kasus yang memiliki kesalahan-kesalahan yang lebih harus lebih terbuka lagi sehingga klien dapat memecahkan masalah dan membangun dirinya sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.